Hari ini kita mendengar bagian Injil yang sangat menyenangkan, di mana Yesus memberitahu kita, "Datanglah kepadaku, dan aku akan meringankan bebanmu." Saudara dan saudari, seringkali kita cenderung berpikir bahwa jika kita datang kepada Yesus, maka semua beban kita, semua masalah kita, semua penderitaan kita akan hilang seketika. Dan ketika itu tidak terjadi, kita putus asa. Bahkan terkadang kita menyerah dan murtad dari jalan kepadanya. Tetapi sebenarnya, kita perlu membaca teks secara keseluruhan, yaitu untuk tidak menghilangkan bagian penting ini. Pikulah kuk saya, dan jadilah muridku. Ya, untuk menikmati kasih karunia Tuhan, perlu untuk mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Ini membutuhkan usaha dan keberanian, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang memiliki kemudahan atau keringanan, atau bahkan kemalasan. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa jauhkah iman kita kepada Yesus? Saudara dan saudari, iman Kristen tidak mencegah masalah dalam hidup. Itu adalah hal pertama yang mesti kita tahu. Kadang-kadang kita mendengar orang berkata, menjadi seorang Katolik itu sulit. Itu membuat kita kehilangan semua kesenangan dalam hidup. Kita tidak bisa lagi melakukan apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Sebab di sana ada 10 perintah dengan pantangannya yang berat-berat, dan belum lagi tentang dosa-dosa yang membuat kita merasa terus bersalah. Ya, dilihat sepintas, semua itu mungkin tampak benar. Tetapi ketika kita telah bertemu, telah mengimani, terhubung dan bersatu erat dengan Yesus, barulah kita mengerti bahwa perintah-perintah Yesus yang berat-berat itu bukanlah larangan, tetapi sebaliknya perlindungan, agar kita tidak tersesat jauh dari jalannya. Adapun hidup dalam rasa bersalah berkepanjangan, itu bukan kehendak Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Dia datang untuk orang berdosa. Jadi, jika Dia datang untuk kaum pendosa, untuk kita, itu tidak untuk menyerang kaum pendosa, tidak untuk menyerang kita, karena bahwasannya Dia datang untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, dan untuk menyelamatkan. Itulah mengapa kita perlu menanggapi cinta yang Dia tunjukkan, agar rahmat pengampunan membebaskan kita dari semua beban rasa bersalah. Saudara dan saudari, menjadi seorang Katolik bukanlah mengikuti filosofi dan kebijakan agama. Menjadi seorang Katolik berarti hidup dengan seseorang yang bernama Yesus Kristus. Dia telah memberikan hidupnya untuk kita masing-masing. Siapapun kita, Dia menawarkan kepada kita keselamatan, kedamaian hati, dan cinta yang besar. Kita hanya perlu menggenggam tangan yang Dia ulurkan kepada kita dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Tetapi apakah kita benar-benar ingin melakukannya? Terutama di masa-masa kita, sesulit apapun itu, apakah kita benar-benar ingin hidup bersama Yesus? Di masa-masa ketika kebingungan rohani menguasai,
apakah kita berhenti mengikutinya? Saudara dan saudari, sekali lagi, mari dengarkan ajakan Yesus yang luar biasa ini. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kadang-kadang, setelah hari yang agak melelahkan, ketika saya pergi tidur, saya merasakan sedikit sensasi batin yang mengatakan kepada saya, "Mengapa Anda tidak datang ke kapel sejenak untuk mengunjungi Tuhan?" Setelah beberapa saat berpikir, saya akhirnya menerima dan menghabiskan beberapa waktu bersama Yesus. Setelah itu, saya tidur dengan tenang dan lelap. Dan keesokan harinya, saya bangun, tidak lebih lelah dari biasanya. Tetapi kadang di lain waktu, hal sebaliknya terjadi pada saya. Menghadapi masalah serius yang mengkhawatirkan, saya berkata kepada diri saya sendiri, malam ini saya akan berdoa selama 1 jam di kapel untuk mendapatkan solusinya. Dan ketika saya berjalan menuju kapel, sebuah sensasi batin lainnya bergaung di lubuk hati. Tahukah kamu, akan lebih menyenangkan jika Anda segera pergi tidur dan mempercayai saja kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan mengurus masalahmu dalam hening dan tidur malam. Dan segera saya pergi tidur dengan tenang dan meninggalkan semuanya di tangan Tuhan. Saudara dan saudari, kepada sekian banyak orang yang dirundung oleh masalah dalam kehidupan ini, dan juga kepada kita masing-masing dengan beban yang juga berat, Yesus selalu mengulang panggilannya ini. Datanglah kepadaku, kamu semua yang berbeban berat. Sebetulnya, Dia yang memikul segala sesuatu di pundaknya dengan salibnya, mengundang kita secara konstan untuk bersandar padanya. Datanglah kepadaku. Yesus selalu melihat beban berat yang kita pikul sepanjang hidup kita. Tetapi Dia tidak ingin meninggalkan kita sendirian. Jika Dia mengajak kita memikul kuknya, memikul salibnya, justru karena Dia ingin memikul beban itu bersama kita. Tugas kita, ya, datang saja kepadanya dan percayakan saja semua itu kepadanya. Percayalah, sebab Dia bukanlah seorang pembohong. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.